Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Kurniasari dengan NIM 440141995, mahasiswa Pendidikan Biologi A 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum reseptor. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu mengamati gejala aktivitas reseptor di mata, kulit, dan lidah untuk menentukan area bintik buta atau blind spot area, kemudian kepekaan dan distribusi reseptor di kulit, kemudian reseptor di lidah. Adapun untuk alat dan bahan yang akan saya gunakan pada praktikum kali ini, untuk alat yaitu ada jarum atau benda berbentuk runcing mirip jarum, batang logam diameter 0,5 hingga 1,0 mm atau kawat, kemudian dengan panjang kira-kira 20 cm, kemudian mistar stopwatch. Untuk bahannya yaitu ada es batu, air hangat, spidol, larutan gula, garam, asam, dan larutan berasa pahit, cotton bud, kertas karton bertanda 0 dan plus. Saya akan menjelaskan mengenai cara kerja. Jadi yang pertama yaitu adalah reseptor mata. Nah, pada reseptor mata ini langkah pertama yaitu menyediakan kertas karton berwarna putih dengan tanda seperti ini. Jarak antara tanda ini dengan ini yaitu sekitar kurang lebih 15 cm. Kemudian untuk selanjutnya menutup mata probandus, mata sebelah kiri. Yang pertama mata sebelah kiri terlebih dahulu menggunakan penutup mata atau apapun yang dapat menutup sebelah mata probandus. Nah, setelah mata probandus ditutup seperti ini, kemudian letakkan kertas karton yang tadi pada di depan probandus dengan jarak sekitar 40 cm. Dan minus tadi di depan probandus sekitar 40 cm. Kemudian minta probandus untuk fokus pada tanda plus yang berada pada kertas. Kemudian kita dekatkan secara perlahan hingga probandus plus. Kemudian probandus tidak lagi melihat tanda minus pada kertas karton. Setelah probandus tidak dapat melihat tanda minus pada kertas karton, maka ukur jarak antara kertas karton dengan mata probandus. Setelah itu, jauhkan kertas dari mata probandus secara perlahan hingga probandus dapat melihat kembali tanda minus pada kertas karton. Setelah probandus dapat melihat kembali, ukur kembali jarak kertas karton dari mata probandus. Nah, setelah itu ganti mata sebelah kanan yang ditutup dan lakukan hal yang sama dengan hal yang tadi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai reseptor pada kulit. Nah, untuk cara kerja reseptor pada kulit ini, yang pertama, siapkan alat dan bahan gambar pola segi 4 dengan 25 titik pada punggung tangan dan telapak tangan seperti ini. Dengan ukuran yaitu panjang 2,5 cm dan lebar 2,5 cm. Dengan titik-titik dalam kotak ini ada 25. Selanjutnya, setelah disentuhkan pada punggung ataupun telapak tangan pada titik-titik pada bujur sangkar yang ada di punggung dan telapak tangan ini, tanyakan kepada probandus setiap kali disentuhkan pada satu titik, tanyakan hal-hal apa yang dirasakannya. Apakah merasa nyeri, seperti disentuh, merasa hangat, dingin, atau yang lain, lalu catat hasilnya. Nah, ini untuk rasa nyeri menggunakan peniti.
atau jarum yang memiliki ujung yang tajam. Kemudian untuk rasa dingin ataupun panas menggunakan kawat yang sudah dimasukkan ke dalam freezer, itu untuk reaksi dingin, dan untuk yang panas menggunakan kawat yang sudah dimasukkan ke dalam air hangat selama beberapa menit. Selanjutnya mengenai kegiatan 3 yaitu reseptor pada telinga. Nah, untuk cara kerja dari reseptor pada telinga ini, yang pertama yaitu keempat yaitu reseptor lidah. Sebelum melakukan praktikum ini, siapkan dulu alat dan bahan yang diperlukan, yaitu cotton bud, kemudian stopwatch, kemudian larutan gula, larutan asam, larutan asin, dan larutan pahit. Nah, setelah itu alat dan bahannya, kemudian minta probandus untuk menutup mata, dan kemudian kita siapkan cotton bud, masukkan ke dalam larutan manis terlebih dahulu. Kemudian letakkan pada ujung lidah probandus dan seterusnya sesuai dengan reseptor rasa pada lidah. Setelah probandus diberikan larutan, probandus diminta untuk menyebutkan rasa apa yang dirasakan oleh probandus. Setelah probandus menebak rasa, hidupkan stopwatch untuk mengetahui kecepatan respon rasa pada probandus. Seperti kegiatan yang akan saya tunjukkan berikut ini. Siapkan stopwatch. Kemudian saat seperti itu untuk cara kerja reseptor lidah. Saya lakukan tadi, kita dapatkan beberapa hal. Yang pertama untuk reseptor mata. Jadi dari kegiatan yang sudah saya lakukan tadi, kita bisa mengetahui bintik buta dari masing-masing probandus yang sudah kita teliti. Nah, untuk bintik buta yaitu merupakan area di retina yang tidak memiliki reseptor visual. Karena itu, ada celah kecil di bidang visual. Meskipun otak biasanya mengisi informasi yang hilang sehingga kita tidak menyadarinya. Tes cepat dan mudah ini memungkinkan untuk menunjukkan titik buta pada probandus. Itu tidak peka terhadap cahaya. Maka, bila pembiasan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian bintik buta pada retina, maka bayangan benda tersebut tidak tampak. Sebaliknya, bila pembiasan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka bayangan benda tersebut nampak. Ini dikarenakan bintik kuning merupakan tempat fotoreseptor berupa sel berbentuk kerucut, sehingga apabila bayangan jatuh tepat pada bintik kuning, maka rangsang cahaya akan diterima dan diteruskan di otak. Nah, pada percobaan ini, pada jarak tertentu, bayangan benda itu tidak terlihat, dikarenakan pembiasan cahaya dari benda tersebut jatuh pada bintik buta yang terdapat pada retina. Nah, penyebab dari bintik buta yaitu cahaya memasuki mata dengan melewati pupil dan mengenai retina di belakang. Retina terbungkus oleh protein pengindaraan cahaya yang mentransmisikan apa yang mereka rasakan ke saraf optik. Saraf optik pada gilirannya menyampaikan pesan itu ke otak. Kemudian terjadi karena saraf optik berakhir di bidang retina itu sendiri. Nah, diskus optikus berukuran sekitar 1,5 mm atau 0,06 inci. Nah, selain menjadi titik di mana saraf optik keluar dari mata, itu juga tempat pembuluh darah utama masuk untuk memberikan aliran darah ke mata. Karena tidak ada sel kerucut atau batang pada titik ini di retina. Nah, untuk kegiatan 2 yaitu mengenai reseptor kulit, pada praktikum ini di kulit diciptakan oleh pelepasan enzim, di mana enzim ini berasal dari jaringan yang rusak atau terluka sehingga akan mengubah protein tertentu di dalam darah menjadi suatu zat kimia, yaitu bradykinin, yang dimana enzim ini
atau zat kimia ini akan mengaktifkan reseptor rasa sakit. Bila suatu rangsangan tertentu, misalnya panas mengenai kulit tubuh, maka rangsangan tersebut akan diterima oleh ujung saraf peraba kulit, yaitu reseptor untuk panas. Selanjutnya, rangsangan diteruskan oleh saraf sensori ke pusat peraba di otak. Di otak, rangsangan diolah dan diartikan sehingga kita dapat merasakan panas. Banyak macam reseptor di kulit yang mengilustrasikan keempat diantaranya, yaitu ada cutaneous receptor atau reseptor cutaneous. Paling sederhana adalah free nerve endings, yaitu ujung-ujung saraf bebas, ujung-ujung neuron tanpa struktur terspesialisasi yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan rasa sakit. Reseptor terbesar dan terdalam adalah Pacinian corpuscles, di mana korpuskel Pacinian ini beradaptasi dengan cepat. Mereka serta-merta merespon displacement mendadak pada kulit. Sebaliknya, Merkel's disc dan Ruffini endings keduanya beradaptasi dengan lamban dan masing-masing merespon kuat pada indensasi gradual kulit dan peregangan gradual kulit. Nah, signifikansi fungsional adaptasi reseptif cepat dan lambat bila sebuah tekanan konstan diterapkan pada kulit. Jadi, apabila tekanan berubah-ubah, maka respon yang akan diberikan oleh tubuh juga berubah-ubah. Kemudian, tekanan itu membangkitkan semburan penembakan. Selanjutnya, akan kita bahas beberapa hal, yaitu mengenai reseptor pengecap pada lidah manusia. Nah, untuk praktikum tentang lokasi dan sensasi reseptor pengecap pada manusia ini bertujuan untuk mengetahui lokasi reseptor pengecap pada manusia serta mengetahui variasi waktu sensasi. Nah, untuk reseptor ini, menurut teori ada 4 pengecap dasar yang digunakan untuk mengetahui lokasi reseptor dan variasi waktu sensasinya. Di mana seperti yang kita ketahui, pada ujung lidah itu lebih sensitif terhadap rasa manis. Kemudian pada bagian tepi depan itu lidah lebih sensitif terhadap rasa asin, dan pada bagian tepi di belakang lidah sensitif terhadap rasa asam, dan pada teka atau bagian pangkal lidah itu sensitif terhadap rasa pahit. Nah, untuk pada belakang probandus. Nah, hasil dari praktikum ini, probandus dapat menyebutkan rasa yang benar pada masing-masing bahan uji dan dalam penentuan lokasi pengecapan yang tepat. Ini menandakan bahwa lidah probandus tidak mengalami gangguan apapun dan dapat dikatakan normal. Karena probandus dapat merasakan dengan benar rasa yang kita berikan. Tingkat sensitivitas lidah seseorang itu juga mempengaruhi kemampuan mengecap suatu rasa. Mengenai hasil praktikum tadi, ada beberapa hal yang mempengaruhi sensitivitas ini. Nah, untuk sensitivitas mungkin disebabkan struktur dari lidah itu sendiri. Bisa jadi rusak atau tidak bagus akibat dari pola makan seseorang, seperti sensasi rasa juga dipengaruhi oleh saliva atau air liur. Hal ini disebabkan karena saliva akan melarutkan dan mengkatalis zat yang masuk ke dalam mulut. Kuncup kecap hanya akan dapat berabsorpsi. Kuncup kecap hanya akan dapat terstimulasi bila zat tersebut telah dikatalis oleh saliva, yaitu sebagai kemoreseptor. Sehingga apabila konsentrasi saliva terlalu rendah, maka dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengkatalis zat-zat tersebut, dan semakin lambat pula respon rasa tersebut. Oleh Sunaryani 2015. Nah, dalam praktikum lidah ini dibiarkan terjulur sehingga produksi saliva itu lebih sedikit dari biasanya. Nah, hal ini akan menyebabkan lamanya probandus dalam menangkap rasa.